Oke, jadi kita bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite untuk season kedua episode ke-12-nya yang kita tunggu-tunggu nih. Sudah lama kita tunggu-tunggu nih dari episode 1 sampai episode ke-11 dan akhirnya di episode ke-12 kita bakalan lihat gelutnya dari si Ryuen versus Ayano Koji. Ya, jadi untuk season 2 ini tuh bener-bener yang ditunggu tuh pertarungannya si Ayano Koji sama Ryuen gitu kan. Walaupun banyak beberapa hal yang seru juga di season kedua ini, tapi pertarungan antara Ryuen versus Ayano Koji adalah hal yang paling kita tunggu-tunggu. Dan ya untuk episode ke-12-nya sendiri itu bakal kembali hadir. Episode ke-12-nya itu hadir kembali nanti di tanggal 19 September 2022, yaitu hari Senin malam Selasa gitu kan. Dan ya langsung aja lah. Jadi bagaimana sih nanti kejadian-kejadian ataupun cerita yang bakalan ada nanti di episode ke-12-nya nanti. Nah, jadi kalau kalian udah lihat episode ke-11-nya kemarin itu kan si Kei dibawa ke atas tuh sama si Ryuen gitu kan. Jadi dia bakalan dibawa ke atap karena memang tempat pertarungannya itu bakalan ada di atap sekolah. Nah, nantinya si Ryuen bakalan nyuruh si Albert, walaupun di episode 11 tuh Albert udah disuruh buat jaga posisi, yaitu posisinya itu di pintu tempat naiknya orang-orang ke atas atap gitu kan. Jadi Albert bakalan jadi tempat penjaga pintu tersebut dan memastikan kalau nantinya tidak ada orang lain yang naik ke atas kecuali si X gitu kan. Nah, sedangkan si Ayano Koji sendiri itu kan lagi karaokean, tapi nanti dia bakalan pulang lebih cepat karena dia mulai kepikiran lah sama si Kei gitu kan, dan dia mulai menghubungi Cabashira Sensei. Dan kemungkinan Manabu Horikita juga bakalan hadir di sini ya, semoga aja, karena ya perjanjiannya Manabu sama si Ayano Koji adalah hal yang sangat penting dan krusial untuk season 3-nya nanti, yang bakal kembali hadir nanti di tahun depan 2023 kalau nggak ada halangan. Nah, di sini si Ayano Koji bakalan ngobrol-ngobrol sama si Cabashira Sensei mengenai sistem yang ada di sekolah, walaupun sebenarnya Ayano Koji udah tahu nih dari bapaknya si Arisu gitu kan. Dan kemungkinan adegan ini bisa aja di-cut dan langsung si Ayano Koji ini nyuruh si Manabu sama si Cabashira Sensei untuk berada di bawah tangga tempat naiknya dia nanti ke atas atap gitu kan. Dan ini menarik banget karena nantinya kita bakalan lihat Ayano Koji versus Ryuen, yang mana ini sebenarnya pembulian Kei itu udah terjadi di episode 11. Jadi ini mungkin bakalan lebih berfokus kepada pertarungannya si Ryuen versus Ayano Koji di episode ke-12-nya. Ya, nantinya Ayano Koji bakalan naik ke atas ketemu sama Albert, terus Albert memberikan dia jalan karena si Ayano Koji bilang bahwa dia adalah orang yang mereka cari gitu kan, si X gitu. Nah, setelah sampai di atap gitu kan, di situ ada Ryuen, Ishizaki sama si Ibuki gitu kan. Dan di sana tuh Ayano Koji tuh datang dan nyelamatin si Kei. Ya, awalnya Kei tuh nggak percaya kalau Ayano Koji itu datang karena dia udah kena mental banget gitu kan di pembulian episode ke-11 kemarin. Dan Kei nanya kenapa dia datang gitu kan. Dan ya si Ayano Koji pun menjawab bahwa ya dia udah janji gitu kan, di episode ke-10 kemarin dia udah janji walaupun dia memutuskan hubungannya sama Kei, tapi kalau ada orang yang nyakitin Kei dia bakalan cepat-cepat buat nyelamatin Kei. Dan itu benar-benar gentle banget si Ayano Koji gitu kan. Ya, awalnya juga si Ryuen sama Ibuki tuh nggak percaya gitu kan, masa si X itu adalah Ayano Koji yang dianggap mereka tuh tidak ada apa-apanya dan sangat lemah banget keberadaannya. Tapi di sini si Ayano Koji ngejelasin gitu kan, ngejelasin bahwa dia adalah orang yang mereka cari. Dia adalah orang yang menggagalkan rencananya si Ryuen di ujian-ujian sebelumnya, kayak ujian di pulau. Dia yang tahu kalau si Ibuki tuh nyimpan yang namanya itu peralatan-peralatan dia dan kamera juga, dan itu dihancurkan sama Ayano Koji dengan menggunakan air. Dia juga nyebutin bahwa kegagalannya si Ryuen buat ngancurin Horikita di festival olahraga itu dia juga adalah orang yang mengendalikan Manabe dari balik layar gitu. Ya, awalnya si Ryuen itu masih nggak percaya, tapi setelah dia nyuruh si Ishizaki buat nyerang si Ayano Koji, akhirnya Ayano Koji menampilkan kekuatannya gitu kan. Jadi awalnya si Kei juga gak percaya kalau Ayano Koji itu jago berantem gitu kan. Tapi dengan suruhannya si Ryuen buat ngajar Ayano Koji pun menjawab bahwa iya, kalian berempat itu nggak bakalan cukup buat ngalahin dia gitu kan. Dan itu benar-benar suatu PC war yang benar-benar kuat banget, dan bahkan Ryuen pun sempat gemetaran gitu kan. Dan ya dengan tindakannya si Ishizaki yang coba nyerang si Ayano Koji, ditangkis lalu dikembalikan serangannya, terus Albert lagi gitu kan, terus Ibuki juga ikutan nyerang, dan selalu saja Ayano Koji berhasil menghindar dan membalas mereka sehingga mereka itu tumbang satu persatu, dimulai dari Ishizaki, Albert dan juga Ibuki di situ. Tinggal pertarungannya antara Ryuen versus Ayano Koji di sini. Ya, awalnya si Ryuen masih memprovokasi Ayano Koji dan Ayano Koji bilang bahwa
dia akan memperkenalkan rasanya itu bagaimana ketakutan kepada Ryuen, dan itu benar-benar ngebuat Ryuen tuh kayak kesal gitu kan. Ya awalnya Ryuen senang kalau ternyata Ainokoji atau lebih tepatnya tuh si X itu jago berantem, jadi dia bisa meluapkan semua yang namanya tuh rasa-rasa di dalam hatinya tuh buat adu pukul lah atau berantem lah sama si Ainokoji, karena ya kekuatan dari Ryuen itu sendiri adalah ya baku hantam gitu kan. Dan di sini Ryuen akhirnya menyerang Ainokoji terus-terusan, dan Ainokoji itu sengaja aja ngebiarin pukulan ataupun tinjuan atau tendangan Ryuen tuh masuk dan ngenain dia, sehingga si Ainokoji tuh kena damage lah di situ gitu kan. Ya walaupun gak terasa, dan Ainokoji itu kayak merasa bahwa apakah ini adalah kemampuan Ryuen yang sesungguhnya. Bahkan Ryuen tuh mencoba untuk memprovokasi bahwa kenapa Ainokoji tuh nggak ngindar gitu kan, dan Ainokoji pun jawab bahwa ya dia nggak perlu harus ngindarin karena ya tidak ada kena damage-nya sama sekali, atau bisa dibilang tuh nggak ada terasa sama sekali. Itu ngebuat si Ryuen tuh kesal, dan akhirnya Ainokoji jatuh ke bawah, dan Ryuen pun mulai membaku hantamin si Ainokoji, dan di situ Ainokoji nggak terasa apa-apa dan ngebiarin aja si Ryuen tuh mukul-mukulin dia gitu kan, sampai akhirnya si Ryuen pun mulai sedikit panas dan mulai merasa kayak kesal banget lah gitu kan. Kenapa sih dia nggak kalah gitu kan. Dan Ryuen pun mulai yang namanya itu mencoba untuk memprovokasi lagi. Dia bilang bahwa dia bakalan ngajarin si Ainokoji itu untuk yang namanya rasa sakit, tapi dibalas lagi sama Ainokoji bahwa ya dia nggak ngerasain apapun ataupun ngerasain rasa sakit atau ngerasa ketakutan setelah si Ryuen tuh mukulin dia. Dan akhirnya Ainokoji membalik keadaan, dia pukul Ryuen terus menerus, dan saat itu Ryuen tuh mulai yang namanya itu mengerti bahwa ini adalah rasa ketakutan, rasa dimana dia akan kalah, rasa dimana Ainokoji itu nggak pernah merasakan yang namanya itu kasihan di situ sama si Ryuen. Terus dipukul kiri kanan sampai akhirnya Ryuen pun jatuh dan tumbang gitu kan. Ya Ryuen yang udah jatuh pingsan karena pukulan Ainokoji yang nggak tahu berapa kali Ainokoji pukul, karena semakin banyak Ainokoji pukul semakin berat pukulannya, semakin damage-nya tuh terasa kepada Ryuen, dan akhirnya Ryuen pingsan gitu. Ya jadi aku nggak tahu pemikiran nanti bagaimana pihak studionya gitu kan, apakah ini bakalan dibuat epic atau bahkan dibuat sesingkat mungkin, karena memang harusnya sih ini adalah adegan yang paling ditunggu-tunggu oleh para fans. Harusnya mereka tuh lebih serius dan epic lah di sini, dan karena episode 11 juga ada perubahan, dan kemungkinan episode ke-12 juga bakal ada sedikit perubahan, dan semoga aja tuh nggak jauh melenceng dari light novelnya dan lebih brutal lah harusnya si Ainokoji di sini gitu kan. Ya kemungkinan episode ke-12 bakalan ditutup saat si Ainokoji mulai membangunkan mereka semua, membangunkan Ibuki, Ishizaki, Albert, dan juga Ryuen, yang mana di sini Ryuen udah kena mental dan pengen keluar lah dari sekolah tersebut, karena percuma bagi dia untuk ngalahin Ainokoji walaupun dia mencoba untuk yang namanya itu memberikan sisa poin yang ada di HP-nya kepada Ibuki, tapi Ibuki masih ragu untuk melakukan hal tersebut gitu kan. Ya, Ainokoji nyuruh si Kei untuk turun karena di situ ada Cabashira Sensei dan Manabu yang sebagai saksi. Di sini juga Ryuen udah kalah langkah karena perjanjiannya si Ainokoji sama si Cabashira Sensei, dan Manabu juga menjadi saksi di situ bahwa nggak akan ada pihaknya Ryuen yang bakal ngadu bahwa si Ainokoji yang menganiaya mereka. Jadi di sini si Ryuen udah terkunci banget gitu kan, karena dia udah kalah telak banget, baik secara strategi, baik secara fisik, baik pun juga secara mental gitu. Ya selain kata-kata mereka berempat gak akan bisa mengalahkan Ainokoji, ada juga kata-kata yang cukup menarik banget, yaitu perkataan Ainokoji yang harusnya si Ryuen itu memulainya tuh dari Ichinose, Arisu, baru dia, karena dia adalah big bossnya gitu kan. Ya enggak, harusnya sih Ryuen bisa memulai atau lebih mengincar Ichinose dulu, baru ke Arisu, baru ngelawan kelas D gitu kan, karena ya kelas D OP banget dengan Ainokoji di sana gitu. Dan ya kemungkinan ini bakalan selesai fightingnya nanti di episode ke-12, dan di episode ke-13 nya di final episode-nya kemungkinan bakalan masuk ke harusnya sih volume ke 7,5 nya ya. Harusnya sih di sana ada pengantar atau cliffhanger di mana nantinya Ayano bakalan ketemu sama si Nagumo, dan di situ kayaknya kita bakalan lihat konflik baru yang bakal ada di season 3-nya nanti gitu. Dan ya jadi aku nggak sabar banget untuk nunggu episode ke-12-nya nanti. Jadi ini bakal menarik banget. Jadi kita tunggu aja, nanti animenya sendiri bakalan hadir di tanggal 19 September 2022, yaitu hari Senin malam Selasa. Jadi ya tetap nih paling ditunggu nih Ryuen versus Ainokoji gitu kan, baku hantam yang paling ditunggu-tunggu nih. Dan ya kayaknya itu aja dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.